Iblis berkata, dia akan dibilang di sini surah 7 ayat 16, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Perintah Allah itu adalah jalan yang lurus. Maka di surah 2 ayat 91, iblis menghalangi jalan yang lurus ini. Dengan apa? Di sini diperintahkan untuk membunuh para kafir, maka iblis menghalangi, jangan kau bunuh kafir. Mulia sekali jadinya iblis ini, kulihat lawak-lawak. Oke, ini sudah ada Pak Zulkarnain. Mudah-mudahan beliau bisa. Waduh, sinyalnya. Halo Pak Zulkarnain. Halo, selamat pagi Bang Rudi. Pagi Pak. Pak, saya mau bertanya tentang surah 7 ayat 16. Apakah Bapak tahu surah 7 ayat 16 itu? Atau saya bacakan ulang? Ya, saya sudah buka nih surat Al-A'raf kan, ayat 16. Ya. Ya, ini sini saya baca nih. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Terus apa masalahnya? Ya, jalan Allah yang lurus itu di mana bisa kita cari? Di jalan Allah yang lurus itu yang menyembah Allah saja, itu jalan yang lurus. Ya, di mana bisa kita temukan? Iya, kalau mau saya baca dulu tafsirnya ini. Jangan baca tafsirnya, di Al-Quran gitu aja jawabnya. Saya bantu Bapak. Semua jalan Allah yang lurus itu terdapat di dalam Al-Quran. Apakah Bapak setuju? Ya, setuju. Di ayat yang lain kan ada dikatakan, wa yahdiyaka siratam mustaqimah, dan aku tunjukin kau Muhammad jalan yang lurus. Nah, itu jalan yang lurus itu yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang lain, Bro. Ya, dan seluruh jalan yang lurus itu terdapat di dalam Al-Quran. Apakah Bapak setuju? Bukan hanya menyembah Allah SWT, semua firman Tuhan ada di dalam Al-Quran itu. Apakah Bapak setuju? Ya, setuju. Seluruh jalan yang lurus itu adalah perintah Allah. Apakah Bapak setuju? Ya, setuju lah. Oke. Sekarang tolong buka surah 2 ayat 191. Surat 2 ayat 91. 191. 191. Oke, bentar. Ini saya bacakan ya. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu, dalam kurung Mekah. Dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu dalam kurung di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir. Itu apa masalahnya, Bro? Ya, berarti ini salah satu jalan Allah yang lurus atau perintah Allah yang lurus. Apakah Bapak percaya? Iya, perintah itu tidak harus selalu dikatakan jalan. Ini kan umat Islam diperintahkan memerangi orang-orang kafir karena umat Islam diperangi dulu lebih dahulu, Bro. Saya nggak tanya itu, Pak. Itu oke lah.
Orang Bapak kan bisa membunuh kafir yang memerangi orang Bapak. Saya nggak nanya itu. Itu hak kalian. Yang saya tanya, apakah ini salah satu bentuk jalan yang lurus? Kan iya. Karena Bapak bilang tadi awal, firman Tuhan itu, perintah Tuhan itu adalah jalan, bentuk dari jalan yang lurus. Tidak mungkin perintah Tuhan jalan yang bengkok. Begini bro, yang dimaksud jalan yang lurus itu adalah dalam rangka peribadatan, menyembah Tuhan. Ini bukan masalah bunuh-membunuh bro, beda konteks. Saya tidak tanya bunuh-membunuhnya Pak. Mohon maaf, saya nggak tanya bunuh-membunuh. Yang saya tanya, firman Tuhan apakah jalan yang lurus? Iya, berarti Anda salah. Nah, sudah. Kalau Bapak bilang iya, berarti tadi ayat yang Bapak baca itu adalah firman Tuhan, perintah Tuhan. Ya, artinya itu adalah salah satu jalan yang lurus. Beda, bro. Ini konteks dalam perang ini, bro. Iya, saya akui dalam perang. Saya tidak akan mengapa-ngapakan Bapak. Yang mau saya katakan di situ, sesuai dengan surah 7 ayat 16, maka iblis menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Maka pada saat perang itu, iblis menghalangi umat Islam untuk tidak membunuh. Dari mana Anda tahu? Tapi surah 7 ayat 16, kan dibilang, aku akan menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Ini 16. Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Oh, Anda itu salah paham itu berarti terhadap ayat apa nih 7 iya terhadap ayat surat Al-Araf ayat 16. Anda salah paham, dibawa konteks ke surat Al-Baqarah 191. Maksudnya perkataan iblis itu dia itu akan menghalang-halangi umat Islam atau manusia untuk menyembah Allah. Itu maksudnya, ke sana konteksnya, bukan ke perang itu bro. Salah, Anda salah itu paham. Saya bukan bilang perang, saya nggak ada perang urusannya Pak. Ya, tadi tapi Bapak Anda sekarang membawa surat Al-Baqarah 191. Saya tanya Bapak baik-baik. Oke, jalan Allah yang lurus itu terdapat di mana? Silakan, jawab ulang. Iya di Al-Quran. Oke. Tapi Anda sebentar, tapi Anda salah paham terhadap jalan yang lurus itu. Anda salah paham, dibawa ke surat Al-Baqarah. Berarti, oke, berarti seluruh firman Allah yang di dalam Al-Quran ada jalan yang lurus, ada jalan yang bengkok, begitu? Atau 100% ayat di Al-Quran adalah jalan yang lurus? Coba jawab dengan tegas. Ya, sabar dulu, Anda harus memahami dulu apa itu jalan yang lurus. Anda memahami jalan lurus, tapi salah. Anda membawa kok salah? Sebentar. Ayat 191 tadi Bapak akui, sebentar. Tadi Bapak akui bahwa jalan Allah yang lurus itu terdapat di dalam Al-Quran. Sudah. Ya, betul. Sekarang saya tanya, apakah Bapak mau merubah pernyataan Bapak? Silakan pilih. Bahwa di dalam Al-Quran itu 100% jalan yang lurus, atau di dalam Al-Quran ada jalan yang lurus, ada jalan yang bengkok. Begitu. Jalan dulu, jangan baca ayat itu. Saya tidak akan menolak pernyataan saya. Saya benar kok pernyataan saya. Cuma masalahnya Anda yang salah paham terhadap konteks jalan yang lurus itu. Anda benturkan dengan surat Al-Baqarah ayat 191. Itu nggak nyambung. Gini loh Pak, oke, Bapak bilang saya salah konteks mengenai jalan yang lurus. Sekarang saya minta tegas, apakah Al-Quran berisi 100% jalan yang lurus? Iya nggak begitu dong, Al-Quran itu kan berisi juga. Oke lah. Nanti Bapak dulu. sudah nggak sanggup lagi itu menjelaskan. Kok nggak sanggup? Terima kasih ya Pak. Paham masalahnya. Ya, terima kasih. Ya, kawan-kawan kalau berbicara di diskusi tempat saya hanya mengulang. Dia merubah pernyataannya hanya 2 kali. Lebih dari situ tidak ada lagi tuh kawan kekuatannya. Maka daripada dia saya buat terpojok, saya jatuhkan, lebih baik saya kasih dia tempat bernapas. Oke lah Pak, berarti Bapak sudah segitu lagi kemampuannya. Ya, kawan-kawan, Al-Quran itu adalah jalan yang lurus. Siapa berani bantah itu? Tak ada. Karena itu berisi 100% firman Tuhan.
Paham ya? Kemudian saya suruh bapak itu membaca surah 2 ayat 191. Saya tidak bicara perangnya. Karena itu perintah Tuhan, maka manusia harus wajib mengikutinya. Sama dengan ketika zaman di Bible, Tuhan memerintahkan untuk membunuh semua orang-orang Molok, pengikut berhala Baal, dilakukan. Karena itu hak Tuhan. Ya. Maka iblis berkata, dia akan dibilang di sini surat 7 ayat 16, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Perintah Allah itu adalah jalan yang lurus. Maka di surah 2 ayat 91, iblis menghalangi jalan yang lurus ini. Dengan apa? Di sini diperintahkan untuk membunuh para kafir, maka iblis menghalangi, jangan kau bunuh kafir. Mulia sekali jadinya iblis ini kulihat lawak-lawak. Halo. Arlifa. Halo. Iya, halo. Selamat siang Ibu, pagi, silakan. Apa yang mau ditanya, apa bertanya? Melanjutkan jawaban Pak Zulkarnain tadi kayaknya ya. Silakan, Ibu Dr. Andini. Gini, kayaknya Anda nggak paham konsepnya gitu, konsep Al-Quran ini. Tadi bertanya, apakah Al-Quran itu jalan yang lurus? Menurut kami umat Muslim tentu, ya kan? Terus bertanya lagi, baca Al-A'raf ayat 7, disambungkan ke Al-Baqarah ayat 191. Nggak nyambung, Bung. Nggak nyambung. Al-Baqarah ayat 191 itu membahas tentang perang. Jadi di Al-Quran itu diterangkan misalnya tentang waris. Nah ini nih, ayat sekian dari Al-Quran, ayat sekian, surah ini. Itu tentang waris misalnya. Terus kalau tentang peperangan, bagaimana umat Muslim dianjurkan untuk berperang, begini caranya, begitu loh. Bukan perintahnya harus membunuh orang kafir, bukan. Nah, di situ tuh sepertinya begini ya, kalau yang saya tangkap. Hanya orang-orang yang tinggi IQ kayaknya yang paham itu gitu. Jadi beda konsepnya, Bung, beda. Kalau di disambungkan ayat Al-Baqarah ayat 1 dengan Al-Baqarah ayat 200 misalnya, itu nggak nyambung. Jadi harus dipahami dulu, surah Al-Baqarah ayat 191 ini tentang apa gitu loh. Bukan berarti serta-merta harus menghalalkan orang-orang kafir, darah orang-orang kafir, salah. Oke, sebentar Bu. Saya tidak membilang itu salah, memang itu untuk perang. Di dalam perang bisa kita membunuh orang lain, bisa, tidak saya salahkan. Iblis kan membelokkan, menghalangi orang dari jalan yang lurus. Allah mengajarkan, jikalau kau berperang lakukanlah ini. Maka datang iblis. Kan dia menghalangi jalan manusia agar tidak mengikut perintah Tuhan. Maka iblis mengatakan, kau jangan bunuh mereka. Kan itu lagi dia membelokkan. Kalau dia paham maksud saya? Kalau dilanjutkan tuh ayatnya, sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Jadi di situ ada lanjutannya ayat berikutnya, janganlah kamu melampaui batas, itu di dalam perang. Jadi ada larangan membunuh anak-anak kecil, membunuh wanita-wanita, orang tua segala macam yang lemah-lemah. Dan saat musuhmu sudah lemah, maka kalau dia sudah ngalah ya sudah, jangan dibunuh. Nah, itu. Makanya Bu, sebentar. Untuk ayat itu, maka iblis kan menghalangi. Itu kebenarannya, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh orang tua. Maka sebentar, gantian. Anak-anak dan orang tua itu jalan yang lurus? Kan tidak membunuh dibilang, jangan membunuh. Itu kan jalan lurus. Jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh orang tua, itu jalan yang lurus. Maka iblis menyesatkan. Iblis menyesatkan, dibalikkan. Bunuhlah anak-anak, bunuhlah orang tua, kan begitu. Paham ya? Pernyataan iblisnya mana nih? Di mana? Lihatnya di mana nih? Bunuhlah anak-anak dan orang tua di mana nih?
Ya, iblis kan pasti menyuruh karena dibuat di surat 7 ayat 16, dibilang aku menghalangi mereka. Sama Allah, jangan bunuh. Betul. Makanya jalan yang lurus itu jangan bunuh, Bu. Iblis kan berusaha membuat manusia jadi berdosa. Maka iblis menghasut manusia. Woi, kau ambil itu anak-anak, kau ambil gini. Kan itu kan lawannya kan? Gimana dong? Halo, apa? Ya terus? Benar. Ya sudah, kan iblis menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Perintah Tuhan, anak-anak, orang tua, perempuan selamatkan. Nah, iblis kan menghalangi orang dari perintah itu. Maka pasti iblis mengatakan baliknya. Oh, kau nggak apa-apa, ambil aja anak-anak, perempuan, orang tua. Kan begitu. Paham enggak? Iya. Ya sudah kalau begitu. Maka ketika Tuhan mengatakan di dalam peperangan, kamu berjumpa orang-orang yang memerangi kamu, perangi. Maka iblis sebaliknya. Jangan kau perangi orang itu, terima aja, baik-baik aja. Kan begitu? Iya. Ya sudah, kau protes. Saat iblis menggoda seperti itu, ada maksudnya kan iblis berkata tadi akan menggoda umat-umat menghalangi Muslim gitu. Ya, menghalangi. Nah terus? Ya sudah. Artinya ketika Allah memerintahkan membunuh, maka iblis menghalangi, jangan bunuh. Benar? Ketika Allah mengatakan jangan bunuh, iblis menghalangi, bunuh katanya. Kok itu aja sulit sekali? Sepakat saya itu. Terus? Ya sudah. Nggak ada masalah. Jadi iblis itu terkadang baik, terkadang jahat. Ya masalahnya di mana sekarang? Masalahnya sekarang di Ya mana? nggak masalah. Berarti ibu sudah mengakui bahwa iblis terkadang baik, terkadang jahat. Nggak nyambung. Terkadang baik. Oke, terima kasih Bu. Hati-hati di jalan ya. Pelan-pelan aja nyetirnya.